Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Pak. Baik, kali ini saya akan presentasi sedikit untuk budaya positif. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan rekan sejawat saya, Bapak Ibu Guru. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya sedikit presentasi tentang budaya positif yang saya pelajari pada modul 1-4 di angkatan 11 calon guru penggerak. Jadi yang pertama itu ini budaya positif. Latar belakangnya menurut filosofi pendidikan Ki-Hajar Dewantara bahwa guru diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menyuburkan tanamannya. Seorang petani akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman merupakan tanah yang kondisinya cocok untuk ditanami. Dari uraian ini kita bisa mengibaratkan sebagai tanah dan tanaman sebagai murid. Untuk itu kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah sebagai tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk bertumbuh serta dapat menghindarkan murid dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan potensinya. Maka seorang guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana sekolah yang demikian dengan menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, bekerja sama, saling menghargai, dan belajar sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik itu akhirnya dapat menumbuhkan karakter baik dan terciptalah budaya positif lingkungan sekolah. Kemudian budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol institusi, keyakinan sekolah, dan segitiga institusi di sekolah. Perubahan budaya positif ini penting untuk memungkinkan pertumbuhan murid merdeka yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Untuk itu kita sebagai guru tentunya perlu terus berlatih meningkatkan kapasitas diri dalam memvisualisasikan harapan, menggandeng sesama, dan mentransformasikannya menjadi harapan bersama. Karena itulah guru dituntut untuk memiliki visi yang jelas. Visi ini dijadikan arahan dalam mencapai tujuan pendidikan kita. Menciptakan budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Melalui budaya positif akan menciptakan lingkungan positif, lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga membuat murid merasa betah ada di sekolah. Terwujudnya lingkungan positif di sekolah ini dapat dilakukan melalui pertumbuhan disiplin positif. Disiplin positif dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran yang mengedepankan keyakinan kelas atau sekolah. Untuk itu murid haruslah memahami tentang keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang berkembang tanpa membedakan suku, agama, ras, negara, dan sebagainya. Melalui keyakinan kelas ini diharapkan murid dapat memiliki motivasi internal dalam berperilaku baik. Murid tetap melakukan perilaku baik bukan karena hukuman atau penghargaan, namun karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka yakini. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penumbuhan disiplin positif melalui keyakinan kelas untuk mewujudkan visi sekolah dengan mengedepankan kolaborasi antar warga sekolah. Oke, tujuan kita untuk membahas modul ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif sekolah serta menjadikan murid menghargai keyakinan kelas sebagai upaya menumbuhkan disiplin positif pada murid. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan berpihak pada murid. Sebagai pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke, sebelumnya Bapak Ibu terkait budaya positif, seperti apa yang Bapak Ibu pahami tentang budaya positif di sekolah kita? Ada yang bisa Bapak Ibu? Ibu, kamu dah? Ya, budaya positif seperti apa yang kita pahami di sekolah ini? Oke, baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Dalam mewujudkan budaya positif memerlukan kerjasama yang baik antara warga sekolah, kerjasama baik antar menjalin dengan adanya komunikasi. Agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, hukuman penghargaan, posisi kontrol guru,
pembuatan keyakinan sekolah atau kelas dengan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, inilah ya disiplin positif Bapak Ibu. Tujuannya itu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka sendiri. Motivasi intrinsik berdampak jangka panjang, tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri tanpa hukuman atau hadiah. Oke, jadi inilah Bapak Ibu teori kontrol. Ada stimulus respon. Stimulus respon ini realitas. Kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita kan sama dengan murid. Realitasnya kebutuhan kita berbeda. Ada kesamaan kita dengan murid, ternyata ada perbedaan kita dengan murid. Persamaannya itu adalah kita sama-sama memiliki kebutuhan yang sama. Namun realitas kebutuhannya kita berbeda dengan murid. Itu maksudnya. Ya, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, namun realitasnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, yang ketiga, stimulusnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, namun realitasnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun realitas yang kita alami, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya pun murid melakukan keburukan atau kesalahan, tentu ada maksud daripada kesalahan yang dilakukannya. Itu yang harus kita telaah di situ. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, namun realitasnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang ketujuh, saya bisa mengontrol orang lain, namun realitasnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kedelapan, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, namun realitas kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, namun realitas model berpikir menang. Itu dia. Jadi, oke, sini kita akan membahas tentang apa sebenarnya yang kita lakukan terhadap siswa itu. Kita harus bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3 jenis Bapak Ibu hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi mana yang lebih baik yang kita pilih Bapak Ibu? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, atau restitusi? Di sini kita dapat membedakannya Bapak Ibu. Ini contohnya identitas gagal ini hukuman. Ternyata ketika kita melakukan hukuman terhadap siswa, maka siswa tersebut adalah identitas gagal. Sudah gagal Bapak Ibu identitas siswanya. Artinya kalau kita melakukan hukuman, itu akan menyebabkan siswa sesuatu yang menyakitkan akan terjadi. Yaitu yang pertama. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Tidak ada kenyamanan siswa. Yang ketiga, korban sebagai korban. Siswa sebagai korban mendapatkan atau tidak mendapatkan keadilan. Yang keempat, murid akan tersakiti. Itu yang keempat. Yang kelima, perilaku agresif akan meningkat. Contohnya ada yang bandal, kita kasih hukuman rumahnya, itu tidak memberikan efek jerah kepada mereka. Malahan mereka akan agresif terhadap kita. Yang ketujuh, sistem tidak akan berjalan dan berpihak pada murid. Itu dia. Itu yang pertama, hukuman. Jika kita melakukan hukuman terhadap siswa, maka itulah yang akan terjadi. Kemudian ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Itu termasuk konsekuensinya. Korban diabaikan. Kemudian yang keempat, murid atau anak dibuat tidak nyaman lagi. Kemudian
Yang kelima, penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Itu dia konsekuensi. Berarti ada 3. Yang kemudian restitusi. Ini yang terakhir, Bu. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, korban mendapatkan ganti. Yang keempat, murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang kelima, masalah terpecahkan. Yang keenam, belajar bertanggung jawab dari sikap dan perilakunya. Jadi mana ya Bapak Ibu yang terbaik yang bisa kita pilih dari ketiganya? Kak, coba jelaskan korban mendapatkan ganti. Itu maksudnya gimana? Iya, korban mendapatkan ganti artinya walaupun dia melakukan kesalahannya, tapi setelah kita melakukan restitusi, dia akan mendapatkan gantinya, bahwasanya dia sudah melakukan kesalahannya, untuk kemudian hari maka dia tidak akan melaksanakannya lagi kesalahannya, mengulangi kesalahannya. Seperti itu dia. Artinya restitusi ini lebih berpihak kepada murid. Restitusi seperti ini Bapak Ibu. Contohnya seorang siswa sedang mencontek di kelas, terus sesudah kita melihat, jangan langsung ditegur, tapi kita panggil dia ke kantor contohnya, maka kita panggillah dia. Seperti ini contohnya, contoh restitusi. Kita panggil siswanya, kita tanya dia, kenapa kamu mencontek? Lalu dia akan kasih alasan, saya tidak belajar Pak. Oh, jadi kita akan berpedoman kepada keyakinan kelas dulu. Kita buat dulu keyakinan kelas kita di ruangan. Contohnya bertanggung jawab, jujur dalam bertindak, misalnya seperti itu dan banyak lagi. Itulah yang kita tonjolkan kepada peserta didik kita Bapak Ibu. Contohnya kita panggil mereka, maka kita akan tanya mereka, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Seperti mencontek tadi kan Bapak Ibu. Tentu siswa akan menjawab tidak. Dan di dalam kita tanya mereka, maka mereka akan merenungkan dan mengaitkan dengan keyakinan kelas kita. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Maka itulah yang langkah restitusi yang kita lakukan. Maka di restitusi kita mencari solusi terhadap siswa, bukan menghukum langsung, bukan memberikan konsekuensi, namun kita memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi siswa. Itulah restitusi Bapak Ibu. Jadi yang kita pilih di sini adalah restitusi. Restitusi karena meringankan beban siswa dan mengembalikan kepada diri mereka sendiri. Artinya mengembalikan mereka kepada kelompok mereka dari kelompok yang tidak sesuai perilakunya, sehingga kita kembalikan ke lingkungan mereka. Itulah restitusi, langkah restitusi Bapak Ibu. Jadi hukuman ini ternyata banyak efeknya Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang kita tanamkan kepada siswa yang terbaik adalah restitusi. Kita kembalikan kepada diri mereka untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Tapi yang menjadi acuan kita adalah keyakinan kelas kita dulu. Kita bentuk dulu keyakinan kelas kita di kelas kita, kemudian baru kita bisa terapkan restitusi ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sekitar situ. Masukkan aja sih. Ya, boleh. Kalau masalah, karena pengalaman saya waktu ngajar di sana. Jadi di awal tahun ajaran harusnya keyakinan itu dibuat di awal tahun ajaran gitu. Tahun ini karakter apa, kalau sekolah saya kan sekolah karakter. Karakter apa yang mau kita capai tahun ini gitu kan, misalnya ketaatan. Nah, baru nanti ada pengembangan ketaatannya apa-apa, baru nanti yang Bapak bilang ketika ketaatan itu tidak dilakukan, apa restitusinya atau konsekuensi, pada akhirnya akan ada konsekuensi yang dialami anak itu gitu. Lalu apa yang didiskusikan bersama, apa yang akan kita lakukan jika ada yang tidak taat. Jadi solusinya tuh disepakati dengan anak-anak, itu harusnya di awal tahun ajaran. Jadi ketika berjalan 1 tahun ini, baru nanti di akhir semester ada yang namanya pesta karakter. Itu nanti akan dibuat berapa ketaatan yang sudah kamu lakukan, berapa yang tidak kamu lakukan, apa yang sudah kamu menangkan dalam semester ini gitu kan. Nah,
Jadi ketaatan di awal yang kita buat ketika anak-anak untuk mau melakukan kesalahan itu tidak taat mengerjakan PR. Jadi tidak ada lagi keberatan akan konsekuensi yang dia terima dari orang tua dari guru. Dia tidak akan mengelak konsekuensi itu lagi. Orang tua pun akan terima karena itu kan akan kita beberkan ke orang tua. Ini yang sudah disepakati oleh kelas itu. Jadi menurut saya ada baiknya itu di awal tahun ajaran gitu, jangan di tengah-tengah lagi. Seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu Bu untuk Ibu Tamina. Oke, terima kasih Bu untuk penambahannya. Jadi memang betul ya, sebelum kita memulai aktivitas kita sebenarnya seharusnya memang kesepakatan kita sudah harus ada di sekolah kita ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebelum kita mulai aktivitas kita di sekolah. Jadi gini Bapak Ibu, apakah peraturan sekolah sama dengan keyakinan kelas? Tidak ya, berbeda Bapak Ibu. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Ada Bu? Apa perbedaan peraturan sekolah dengan keyakinan kelas? Baik, saya sedikit menjelaskan. Peraturan sekolah itu universal ya, universal umum. Artinya peraturan sekolah itu dibuat oleh guru, dibuat oleh kepala sekolah, dibuat bersama oleh guru-guru. Tidak diketahui, tidak dikaitkan siswanya. Itu harus dipaksakan kepada si siswa. Berarti termasuk di hukuman, udah termasuk hukuman itu ya. Peraturan itu lebih dominan kepada hukuman. Sementara restitusi itu lebih dominan kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dari siswa kita. Apa keyakinan kelas kita? Kan itu kita tanya kepada siswa kita. Apa keyakinan kita? Ayo Bapak Ibu tuliskan di sini, kan itu. Ayo anak-anak tuliskan di sini. Ya kita tempelkan, kan itu. Kita tempelkan di sana, kumpulkan semua. Lalu kita bacakan keyakinan kita kelas itu dan kita simpulkan dia. Mana saja yang termasuk keyakinan kelas kita. Kan begitu Bapak Ibu? Iya. Jadi keyakinan kelas ini hanya kepada siswa dan guru di kelas. Tidak kepada siswa guru kelas lain, namun di kelas tersebut, hanya di kelas tersebut. Itulah cakupan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini lebih dominan kepada restitusi. Ya. Jadi peraturan sekolah dan keyakinan kelas sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Peraturan kelas itu ada paksaannya. Peraturan, namanya juga peraturan kan, berarti harus ditaati. Sementara keyakinan kelas itu pada diri sendiri setiap kelas, anggota setiap kelas. Itu keyakinan antara guru dan siswa. Kalau peraturan sekolah itu hanya antara guru. Itu aturan guru yang dipaksakan kepada siswa. Sementara keyakinan kelas tadi itu siswa yang membuat dan harus dijalankan oleh siswa. Oke. Jadi Bapak Ibu terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi, ada yang bisa ditambahkan atau dipertanyakan Bapak Ibu? Ada Bu? Terkait hukuman, konsekuensi dan restitusi Bu? Ada? Nomor 3 tadi Ya. konsekuensi. Konsekuensi? Restitusi Bu? Iya. Iya. Pilih. Ya. Harusnya restitusi, tapi kembali kepada masing-masing pribadi guru kelasnya masing-masing. Kembali juga kepada dirinya. Nah, dalam waktu melaksanakan restitusi, kemungkinan besar suatu anak melanggar aturan ataupun keyakinan kelasnya, mungkin tidak semua guru yang bisa menerapkannya, karena kesalahan yang dilakukan oleh anak kita. Mungkin juga kita sebagai seorang guru terus bagaimana ya, emosinya terus naik, jadi cara melaksanakannya mungkin ya tergantung guru masing-masing. Namun kalau sebaiknya yang kita laksanakan dalam melakukan di dalam kelas, sebaiknya memang
bisa kita laksanakan, yaitu restitusi. Karena untuk mengembangkan jaringan daripada anak kita juga, tetapi kembali juga itu kepada guru masing-masing. Baiklah, terkait dengan restitusi tadi mengenai kegiatan positif seperti contoh semalam, saya memang tidak di sini ya, terkait dengan anak didik kita yang menyepak bola sampai kepada bapak ibu guru. Dengan sendirinya ibu yang kena pasti emosi sampai dengan memecahkan bolanya. Itu sudah termasuk hukuman, ya. Karena contoh yang tadi adalah hukuman. Jadi bagaimana atau penerapan restitusi untuk anak didik tersebut supaya kita bisa capai mengenai restitusi ini? Minta kepada Pak Ibunya. Oke, tepuk tangan dulu untuk pertanyaan Ibu Kepala Sekolah dan Perkumpulan. Jadi di sini saya hanya memberikan sedikit ya tentang restitusi yang sudah saya laksanakan. Jadi gini, Bu. Siswa tersebut kan memang apakah dia memang sengaja menendang bola sama ibu Rure katanya. Rure, mari kita, iya, di situlah Bu, maka siswa itu jangan dihukum dulu, harus kita panggil dulu, ya kan? Kenapa? Siapa tadi namanya? Yang Zulfrio. Kenapa Zulfrio? Apa yang kamu lakukan semalam? Saya dengar, contohnya kita institusikan ibu kepala sekolah. Semalam saya dengar Zulfrio menendang bola kepada ibu Rega. Nah, jadi memang dari awal sudah harus ada kesepakatan dia atau kita keyakinan peraturan sekolah kita ya, peraturan sekolah contohnya menghormati guru kan. Jadi kita harus kaitkan dulu sebenarnya dari awal seperti yang disampaikan Ibu Tambunan tadi. Sebenarnya itu sudah harus dari awal kita laksanakan peraturan. Sebenarnya sudah ada peraturan kita sebenarnya. Jadi kita panggil siswa tersebut. Kenapa Zulfrio? Apa ya? Kenapa kemarin menendang bola sama Ibu Regan? Dia kan bertanya, saya tidak sengaja Bu. Saya dengan bermain bola seperti biasa. Namun tidak sengaja saya menendang bola kepada Ibu Regan. Nah, ternyata tindakan yang dilakukan oleh Ibu Regar itu belum tentu benar, karena dia sudah melakukan hukuman langsung tanpa menanyakan latar belakang masalah atau kejadian yang terjadi sebenarnya. Jadi untuk berikutnya kemudian Ibu Regar sebenarnya harus memberikan restitusi kepada si Reynold tadi. Misalnya dia harus mengambil seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa terjadi? Kemudian kita berikan solusi. Apakah demikian yang kita sepakati peraturan sekolah kita? Tentu dia akan jawab tidak. Kita harus mengembalikan dia. Kita harus mengembalikan keyakinan kita itu kepada si peserta didik tersebut yang melakukan kesalahan tersebut. Kita tidak boleh langsung menghukum dia. Namun ketika untuk berikutnya dia melakukan kesalahan lagi, kita tetap melakukan restitusi. Pernah saya tanya seperti itu, kebetulan bersama instruktur. Jadi gini Pak, misalnya siswa tersebut sudah melakukan kesalahan pada hari ini, kemudian besok dia mengulangi lagi, apa yang harus kita lakukan? Itu Bapak Ibu. Jadi Bapak itu menjawab, kita tidak memperoleh hasilnya sekarang. Jangan sekarang hasilnya. Mungkin 5 tahun mendatang, mungkin 1 tahun mendatang, mungkin 10 tahun mendatang, dia akan menyadari hal yang dia lakukan apabila dia sudah diingatkan dengan restitusi ini. Jadi Bapak Ibu, ketika siswa kita melakukan kesalahan, maka kita harus melakukan restitusi dulu. Kita tanya dulu penyebabnya, apa masalahnya. Karakter setiap siswa kan berbeda-beda Bapak Ibu, tidak boleh kita samakan. Jadi kita harus mengetahui dulu latar belakangnya apa, karakternya seperti apa, solusi apa yang harus kita buat kepada mereka. Itulah
yang bisa saya berikan sedikit jawab kepada Ibu terkait siswa tersebut. Oke, lanjut. Saya rasa kasusnya ibu ini agak berbeda dengan keyakinan kelas. Karena Jul Priyo itu kan anak kelas 5. Sementara guru tersebut yang terkena adalah guru kelas 1. Jadi mungkin guru tersebut emosi. Maka sebenarnya untuk tercipta restitusi secara global, kalau secara kelas kan berarti yang bisa nanganin Pak Pemimpinan dong. Ya. Untuk tercipta restitusi secara global harus ada tim. Artinya ketika saya emosi, saya butuh mediasi. Kalau saya nggak ada mediasi, saya akan hukum itu anak, gitu kan? Jadi harusnya ada tim, misalnya entah guru agama, wali kelas, kepala sekolah, atau kalau sekolah-sekolah tertentu punya konseling ya, yang lebih ngerti psikologi anak, gitu kan? Tapi karena kita nggak punya guru konseling, berarti kalau ada kejadian kayak gitu, harusnya nggak kita lemparkan ke guru tersebut yang sedang emosi gitu. Ada wali kelasnya, kepala sekolah, atau guru agama, atau bapak yang lagi mendalami hal seperti ini gitu, supaya restitusi itu berjalan gitu. Kalau langsung saya lagi emosi, saya nggak bisa melakukan restitusi. Saya yakin saya marah gitu kan. Apalagi mungkin ada dalam diri saya hormon-hormon yang mungkin saat itu, apalagi kondisi ibu itu sedang hamil atau psikologinya lagi ada sesuatu yang dipikirkan. Kalau kayak gitu saya rasa harus ada tidak hanya keyakinan kelas yang dikelola setiap guru, tapi kalau kejadian seperti itu harus turut wali kelasnya atau guru-guru lain yang bisa menangani hal seperti itu gitu. Jadi tidak terjadi kejadian seperti yang kemarin. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Tarbunan. Jadi betul ya disampaikan oleh Ibu Tarbunan. Jadi kebetulan karena memang siswa kita berbeda-beda, kelas berbeda, gurunya pun berbeda, dan ketika kesalahan itu dilakukan kelas lain, maka kita juga memang harus sosialisasi sama dengan wali kelas. Sosialisasi tadi pertama ke sekolah, ya, kemudian wali kelasnya, itu dia ya. Jadi jangan dilakukan seperti kemarin langsung dihukum siswanya, bisa ditutup kita kan itu. Jadi harus ada dulu pertanggungjawabannya. Sudah kan disosialisasikan kepada itulah, sudah dituntut kan? Nah, itulah menjadi pelajaran kita berikutnya. Saya sebutkan tadi, makanya itu kembali kepada pribadi masing-masing gurunya. Nah, tadi Ibu Tarbunan mengatakan bahwasanya setiap kelas itu berbeda kesepakatan kelasnya. Contoh kesepakatan kelas saya berbeda, tentu berbeda juga dengan kesepakatan kelas 5. Nah, di dalam kesepakatan kelas saya belum tentu ada itu di dalam kesepakatan kelas 5 dan juga kelas yang lain. Jadi masalah yang jumpa seperti tadi ya itu tergantung masing-masing pribadi gurunya bagaimana melakukan restitusi itu, bagaimana baiknya. Iya betul, jadi betul Pak. Ya. Jadi sudah bisa kita paham Bapak Ibu sedikit tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi memang apalagi kita di dunia di negara kita ini tentang aturan dan hukuman anak itu sudah ada undang-undangnya. Jadi restitusi ini adalah langkah yang paling tepat untuk kita sebagai guru Bapak Ibu. Kita jangan langsung bertindak hukuman, konsekuensi, maka kita lakukan dulu restitusinya. Kita jangan rasakan siswanya langsung berubah 100% untuk saat ini. Kita mungkin harus tunggu waktunya, tunggu besok kah, tunggu minggu-minggu berikutnya, atau tahun-tahun berikutnya, atau 10 tahun mendatang. Saya yakin siswa tersebut akan merasakan hasil dari restitusi kita. Tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, ini secara Bapak Ibu, keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam pengembangan budaya sekolah. Inilah langkah kita untuk mengambil keyakinan kelas kita Bapak Ibu. Meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Kita kasih contohnya ini Bapak Ibu. Jadi langkah utamanya itu
keyakinan kelas dulu Bapak Ibu, kita bentuk dulu keyakinan kelas kita. Jadi kita berikan mereka kesempatan, contohnya kita beri kertas seperti ini, langsung kasih satu-satu, kita kumpulkan di bimbingnya. Baru kita simpulkan apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Maka kita boleh melakukan restitusi tersebut. Oke, yang pertama tadi meminta siswa untuk menulisnya, kemudian yang kedua membahas keyakinan yang ditulis, yang ketiga memilah keyakinan kelas yang ditulisnya, kemudian mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Ya, jadi keyakinan kelas kita itu harus kalimat positif, tidak ada yang seperti peraturan harus ini, tidak ada yang seperti itu keyakinan kelas kita. Namun kalimat positif, bertanggung jawab tentunya, jujur dalam bertindak, seperti itu Bapak Ibu, kalimat-kalimat positif. Kemudian kita sepakati keyakinan kelas tersebut. Oke, lanjut Bu. Oke, jadi apa tujuan kita melakukan semuanya itu Bapak Ibu? Jadi kita beriringan dari sini, dari sejarah pendidikan yang disampaikan oleh KHD Diajar Dewantara. Kemudian yang kedua, nilai dan peran kita sebagai guru. Ada nilai kita, ada peran kita sebagai guru Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, nilai peran kita itu kita tunjukkan dalam visi. Kemudian visi ini kita wujudkan dalam budaya positif. Itulah yang melangkut dalam profil belajar Pancasila. Itu menjadi acuan kita profil belajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi yang keempat ini saling berhubungan, pendidikan, nilai kita dan peran kita sebagai guru. Kemudian visi kita, apa visi kita? Jangan hanya asal visi, namun kita harus juga mewujudkannya dalam budaya positif kita. Kemudian kita kaitkanlah itu menjadi itu sudah tersangkut dalam profil belajar Pancasila. Oke, mungkin kita sudah pernah memahami ini pendidikan menurut filosofi Diajar Dewantara. Pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan harus berpihak kepada murid. Oke lah, inilah nilai peran kita Bapak Ibu. Kita harus berpihak pada murid sebagai guru, ya, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Inilah peran kita Bapak Ibu. Kemudian peran kita ada lagi sebagai pemimpin, sebagai coach, sebagai guru les, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, penggerak komunitas praktisi. Oke, jadi kita akan melakukan refleksi Bapak Ibu. Apa yang bisa kita pahami dengan yang sudah kita sampaikan pada hari ini? Ada yang bisa menyampaikan Bapak Ibu terkait terkait modul kita budaya positif? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada Bu, Bapak Ibu? Terima kasih atas kesempatan ini mengenai budaya positif. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Limbung tentang budaya positif. Misalnya tadi dari cara tindakan kita ada 3, yaitu hukuman, konstitusi, dan restitusi. Jadi yang paling cocok atau paling relevan yang kita pilih untuk kita lakukan di sekolah kita ini, menurut saya adalah mengenai restitusi. Karena di restitusi seperti yang tadi bukan sekarang diterima anak didik kita, tapi untuk jangka berikutnya, untuk kedepannya bisa dinikmati anak-anak. Oh, saya waktu itu salah, berarti inilah yang dibuat Bapak Ibu guru bahwa saya sekarang bisa menjadi berhasil. Mungkin ada sebagian anak didik yang demikian. Jadi mengenai budaya positif, saya rasa di sekolah kita
bisa ini kita buat. Tapi seperti yang diterangkan ibu tadi, biasanya memang harus di awal dari pembelajaran kita atau di awal tahun ajaran. Tapi saya rasa bisa sekarang kita coba untuk melakukannya untuk para anak didik kita. Coba dulu kita lakukan mengenai restitusi ini. Jangan dulu kita memang susah untuk melakukannya. Jadi untuk itu saya minta kepada Bapak Ibu guru, karena saya sebagai pimpinan sekolah kita di sini, kita coba dulu. Sulit memang, tapi kita usahakan bagaimana. Jika kita tidak mampu, umpamanya seperti yang dibilang Ibu tadi, selagi kita emosi, kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Coba, saya tidak mampu lagi karena saya emosi. Coba Bapak Ibu guru dulu yang menghakimi ini atau yang menyelesaikannya. Saya rasa untuk Bapak Ibu guru bisa kita lakukan itu untuk mencapai budaya positif. Dan saya lihat lagi anak-anak didik kita tidak ada lagi yang punya budaya positif. Sama guru, sama temannya. Jadi untunglah Bapak Limbong bisa menjadi guru penggerak di sekolah kita. Bisa kita diajari, bisa kita diberitahu apa saja yang diterimanya daripada guru penggerak, dan bisa kita lakukan di sekolah kita terapkan. Seperti halnya misalnya kita setiap pagi kita harus memimpin anak didik kita baris. Jika hanya guru yang GPM kita biarkan, itu tidak mampu seorang guru pengawas untuk membimbing atau membariskan anak didik kita. Jadi ini coba kita budayakan dulu. Bapak Ibu guru, kita usahakan dulu. Dan saya usahakan untuk lebih pagi supaya kita jangan terlambat, supaya bisa kita budayakan budaya positif. Karena selama ini sudah saya dengar dari orang tua kita. Nah, jam 3 masuk di SD saya itu 702 ini. Tapi itu saya diamkan. Untuklah sekarang kita bicarakan mengenai budaya positif. Jadi Bapak Ibu guru, saya minta saat ini, karena di sini disampaikan Bapak Ibu tadi mengenai budaya positif. Jadi itu saya rasa kita mulai dari guru ya, dari kita, dari kepala sekolah dan guru-guru dan tenaga yang lainnya. Kita mulai dari kita, baru bisa kita terapkan kepada anak didik kita. Jadi budaya positif ini memang sangat baik atau sangat cocok untuk kita lakukan di sekolah kita, dan bisa kita terapkan supaya anak didik kita yang kita ajar, yang kita bina, bisa menjadi manusia yang berbudaya positif. Saya rasa cukup sekian Pak Ibu. Oke, kita tepukkan dulu untuk Ibu Kepala Sekolah. Ada lagi yang menambahkan Bapak Ibu terkait refleksi kita, modul kita hari ini? Ada? Ya, terima kasih. Makasih Bu, saya juga tertampar. Saya sering terlambat, maaf ya Bu. Ya, benar yang dibilang Ibu Kepala Sekolah, memaksakan budaya positif ke anak, tapi dari kami semua nggak benar gitu ya. Emosi kami, terus kami yang kurang belajar, kami yang kurang tepat waktu, dan kami yang kurang perhatian sama anak-anak. Kadang prioritas yang di rumah sama pekerjaan lain lebih sering kita utamakan setiap pribadi ya. Kemudian satu yang saya tangkap yang luar biasa yang hari ini dari Pak Limbong, saya selalu berpikir ketika saya hukumnya anak besok jerah, ketika saya marahin anak besok berubah, tuntutan saya besok. Tapi satu hal yang saya tangkap dari Bapak tadi, Bapak bilang jangan berharap berubah sekarang, tapi 5 tahun ke depan. Saya langsung pikir benar.
Kita bukan Tuhan yang bisa mengubah anak satu hari itu, 1 jam itu langsung berubah. Kita bisa panennya nanti 5 tahun ke depan. Meskipun anak itu nggak ingat kita lagi, meskipun anak itu nggak merasa kita yang mengubahnya, tapi Tuhan akan perhitungkan. Jadi saya harap, saya sangat bersyukur ya Pak ya, diingatkan kembali kata-kata yang tadi, jangan berpikir anak itu akan berubah sekarang, besok, tahun depan, atau tahun berikutnya, tapi nggak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan anak itu jadi apa. Terima kasih Pak. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi Bu untuk pertemuan kita. Jadi memang betul untuk refleksi kita hari ini sudah sangat banyak disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi dan juga Ibu Tambunan. Jadi memang betul. Jadi kita melakukan restitusi itu tidak untuk hasilnya bukan sekarang, namun kita tunggu hasilnya. Peserta didik kita akan berubah sendirinya ketika kita terus melakukan restitusi terhadap usia tersebut. Jadi seiring dengan umurnya, kemungkinan itu yang mereka paham sekarang. Namun untuk berikutnya kan anak didik tersebut akan tumbuh dewasa. Dia akan menyadari hal apa yang dilakukannya, apakah sudah memenuhi kebutuhannya atau tidak. Dia akan menyadarinya. Jadi Bapak Ibu, untuk modul ini budaya positif, saya berharap kita semua Bapak Ibu guru dan kepala sekolah kita dapat menerapkan plan demi plan dan kita laksanakan keyakinan kelas kita di kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan ini, untuk kesempatan yang sudah kita sitakan waktu. Jadi saya sangat terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Guru dan Ibu Guru yang sudah berperan aktif untuk memecahkan dan untuk memahami modul ini. Kiranya kita dapat melakukannya di sekolah kita pelan demi pelan, sehingga kita boleh semua menerapkannya di sekolah kita. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapak Ibu. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu. Sekian untuk modul kita hari ini. Jadi kita boleh seperti yang dikatakan Ibu tadi, ketika kita untuk melakukan restitusi terhadap satu siswa, kita jangan bertindak sendiri dulu. Kalaupun misalnya kita bingung tindakan apa yang kita harus lakukan, kita boleh sosialisasi bersama terkait restitusi yang akan kita lakukan terhadap siswa tersebut. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian untuk kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian. Horas.